Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, singkat saja. Di sini saya atas nama Rian Fauzi dari kelompok 12. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Ilmu Kalam oleh Bapak Muhammad Hatim MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang ilmu kalam Revolusioner Hasan Hanafi. Adapun sekilas dari biografi Hasan Hanafi, yakni dia itu lahir di kota Kairo, Mesir pada tahun 13 Februari 1935. Berdarah Maroko, kakeknya berasal dari Maroko dan neneknya dari kabilah Bani Mur, yang diantaranya menurunkan Bani Gamul Abdul Nasser, yakni presiden Mesir yang kedua. Adapun ilmu kalam kontemporer tentang tauhid oleh Hasan Hanafi. Pandangan dunia tauhid berarti bahwa hakikat alam semesta ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya lagi. Bagi muslim, hubungan antara Tuhan dan dunia adalah hubungan antara pencipta dan yang diciptakan. Jadi hubungan sebab antara hakikat pencipta bukan seperti hubungan sinar dan lampu atau kesadaran manusia terhadap manusia. Dalam tauhid secara logis dapat diartikan pengertian bahwa penciptaan Tuhan adalah esa. Ia menolak segala bentuk kebijakan berdasarkan ras, warna kulit, kelas, garis keturunan, kekayaan, dan kekuasaan. Ia menempatkan manusia dalam kesamaan. Ia juga menyatukan antara manusia dan alam yang melengkapi penciptaan Tuhan. Adapun sifat Tuhan menurut Hasan Hanafi, yang pertama adalah wujud. Menurut Hanafi, konsep wujud Tuhan tidak menjelaskan wujud Tuhan, kemahaan dan kesucian Tuhan sebagaimana ditafsirkan oleh para teolog. Tuhan tidak butuh pensucian maupun pengakuan manusia, karena tanpa yang lain pun Tuhan tetaplah Tuhan yang Maha Suci dengan segala sifat kesempurnaannya. Yang kedua adalah kidam atau dahulu, berarti pengalaman kesejarahan yang mengacu pada akar-akar keberadaan manusia di dalam sejarah, mengacu pada akar-akar keberadaan manusia di dalam sejarah. Kidam adalah modal, pengalaman, dan pengetahuan sejarah untuk digunakan dalam melihat realitas dan masa depan. Dan ketiga adalah baqo atau kekal atau abadi, pengalaman kemanusiaan yang merupakan lawan dari sifat fana atau rusak, berarti untuk kepada manusia untuk tidak cepat rusak, yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang positif, konstruktif, dan progresif, baik dalam berbuat maupun berpikir, dan menjauhkan tindakan-tindakan yang bisa merusak keseimbangan alam dan manusia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dan yang kelima adalah mukhalafatuhu lil hawadis, yakni berbeda dengan yang lain, dan qiyamuhu binafsihi, yakni berdiri sendiri. Keduanya merupakan tuntunan kepada manusia agar menunjukkan eksistensi dirinya secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Adapun konsep ini diajukan oleh Hanafi, salah satunya adalah bentuk membendung ekspansi barat dalam setiap kehidupan umat Islam, dan juga untuk memunculkan
kemandirian di kalangan umat Islam. Mungkin hanya ini dari pembahasan dari ilmu kalam Hasan Hanafi. Kita lanjut lagi ke kalam pluralisme. Definisi kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu Islam, sebuah disiplin rasio dan logos. Ilmu kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar-dasar atau akidah-akidah pokok Islam atau usuluddin. Adapun pengertian pluralisme. Pluralisme adalah suatu doktrin ajaran untuk menyamakan semua yang berbeda, ditunjukkan kepada satu tujuan. Adapun pluralisme agama. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya sebenarnya setiap agama itu bersifat relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama dilarang mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang paling benar dan agama lain yang salah. Sejarah adanya pluralisme sejatinya muncul dari dunia barat atau gereja. Paham perkembangan pemikiran teologis di dunia barat gereja pada saat itu sampai pada salah satu titik pemahaman bahwa keyakinan akan kebenaran absolut ajaran Kristiani adalah sebuah sikap ekstrim serta menjadi biang segala macam kekerasan, peperangan, dan disintegrasi sosial. Adapun pemikiran-pemikiran tentang teologi pluralisme. Teologi pluralisme adalah paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya terdapat pada kelompok sendiri, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk dalam komunitas agama. Dalam pluralisme diniscayakan adanya pemahaman tentang yang lain, yang mana selalu ada dimensi kesamaan substansi nilai. Itu artinya harus dipahami bahwa kebenaran dan keselamatan tidak lagi dimonopoli agama tertentu, tetapi sudah menjadi payung besar agama yang lain pula. Ya, mungkin itu saja dari saya, dari kelompok 12. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Allahumma biqil sabihi rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.